Aqimus sholat satu sisi adalah hablum minallah, tapi sisi yang lain sholat sekalipun itu ibadah mahdoh ada unsur hablum minan nasnya, terutama ketika kita menjalankan sholat berjamaah. Ini kedatangan kita, ada pertemuan, ada berbaris, berjejer, berkomunikasi satu dengan yang lain, itu sebenarnya adalah hablum minan nas. Sholatnya adalah hablum minallah, tapi kebersamaan kita itu adalah hablum minan nas. Kemudian wa'atuz zakat, itu perintah untuk menunaikan zakat, itu juga sebenarnya dua sisi. Yang pertama hablum minallah, karena zakat ini wajib yang harus dilaksanakan atas perintah Allah, tapi dalam menunaikannya itu untuk hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menimba ilmu agama kita. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya. Pada kesempatan ini di hari Jumat tanggal 5 Agustus bertepatan 5 September bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita menjadi pengikutnya yang rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi Jumat yang berkah buat kita semuanya. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi LC yang akan memberikan ilmu yang kepada kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Namun sebelumnya juga nanti setelah usai pengajian akan ada acara bersama. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim kepada guru kita Bapak Haji Furqan Hasbi LC. Mohon dan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mab'ad, fa ya ibadallah, usikum wa usikum Allah wa qad fazal muttaqun. Apa kabar hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena suasananya sudah kondusif. Sudah. Tidak ada yang bakar jagung lagi. Kalau bakar jagung masih ada. Baik, mudah-mudahan kita
ayat 84. Halaman berapa sekarang? 177, berarti belum selesai. Huruf H, oke, huruf H. Ya, tinggal sedikit ya, 183 berarti, sama ayat 83 ya. Baik, kita tuntaskan dulu ya tafsiran di ayat 83. Nanti lanjutkan ke ayat 84. Ayatnya agak panjang nih di ayat 83, tapi kita baca dulu sebagai pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in akhadna mitsaqa bani sekedar mengulang bahwa sebenarnya ini ajaran Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang dijadikan perjanjian atau syariat untuk Bani Israel, yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Yang pertama, tauhid, la ta'buduna illallah, artinya tidak menyembah atau janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Itu sama dengan la ilaha illallah. Ini berarti hablum minallah. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ini syariat untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Ini hablum minan nas dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, wa qulu linnasi husna, berkata yang baik kepada semua manusia.
Ini juga hablum minan nas dalam bentuk perkataan. Lalu yang keempat, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini kembali lagi adalah ibadah yang disyariatkan kepada Bani Israel berupa sholat dan zakat. Aqimus sholat satu sisi adalah hablum minallah, tapi sisi yang lain sholat sekalipun itu ibadah mahdhah ada unsur hablum minan nasnya, terutama ketika kita menjalankan sholat berjamaah. Ini kedatangan kita, ada pertemuan, ada berbaris, berjejer, berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu sebenarnya adalah hablum minan nas. Sholatnya adalah hablum minallah, tapi kebersamaan kita itu adalah hablum minan nas. Kemudian wa atuz zakat, itu perintah untuk menunaikan zakat. Itu juga sebenarnya dua sisi. Yang pertama hablum minallah, karena zakat ini wajib yang harus dilaksanakan atas perintah Allah, tapi dalam menunaikannya itu untuk hablum minan nas, karena kita mengeluarkan harta yang kita miliki, berbagi kepada sesama manusia, kepada mereka yang membutuhkan, yang berhak, terutama yang 8 asnaf. Ini namanya hablum minan nas. Kalau bahasanya ibadah sosial. Jadi zakat satu sisi adalah ibadah yang berdasarkan perintah Allah, tapi juga dia merupakan ibadah sosial. Ini sudah diterapkan dan dipraktekkan oleh kaum Yahudi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kemudian kaum Yahudi tawallaitum illa qalilan minkum. Jadi ayat ini seperti untuk dialog atau komunikasi langsung kepada kaum Yahudi. Kemudian kalian berpaling, jadi kaliannya kepada Bani Israel, kaum Yahudi, terutama ketika ayat ini turun dihadapkan kepada orang-orang Yahudi yang di Madinah. Kalian berarti juga ada nenek moyang sebelumnya, terutama kalian wahai kaum Yahudi, ajarannya ada tapi kalian tidak mengerjakan. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari antara kalian yang mau hablum minallah, yang mau hablum minan nas, baik itu tauhid, berbuat baik pada sama, berkata yang baik, mendirikan sholat dan zakat. Wa antum mu'ridun, sudah kata tawallaitu artinya kalian berpaling, ditambah lagi kalian tadi tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi janji, pada akhirnya mereka juga atau kamu selalu berpaling, mu'ridun. Nah, ini ayat sebagai kritik terhadap kaum Yahudi yang ada syariatnya tapi tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada umat Islam yang tidak mau atau mengerjakan sebagian dari apa yang ada di dalam Al-Quran? Jadi ada umat Islam mengerjakan perintah sholat seperti halnya di kaum Yahudi, mengerjakan zakat, mengerjakan siang puasa, tapi sebagian ayat-ayat yang lain dalam hal muamalah tidak dikerjakan, untuk meninggalkan riba, untuk menjauhi perbuatan dosa masih ada. Tidak boleh berkata buruk, tidak boleh mencaci maki orang. Nah, kalau ada umat Islam yang masih dalam arti
kurang akhlakul karimahnya, walaupun ibadahnya baik, maka sebenarnya umat Islam yang masih tawallaitum, ya, artinya tidak memenuhi janji dan syariat Islam, atau bahkan muridun, menjauhi, menolak, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, seakan-akan Al-Quran itu hanya bacaan saja dapat pahala, tapi tidak dijadikan pedoman hidup. Pertanyaannya, siapa lagi yang akan mengkritik umat Islam? Kalau dulu orang Yahudi datang Al-Quran untuk mengkritik mereka, biar mereka kembali kepada syariat yang benar. Nah sekarang umat Islam punya Al-Quran, tapi sebagiannya tidak mengetahui isinya, sebagiannya yang tahu tidak mengamalkan isinya. Lalu kepada siapa lagi kita harus mengadu? Atau bahasa kasarnya, kalau ada umat Islam yang tidak mau menjalankan isi Al-Quran, berarti sama dengan orang Yahudi. Waspadalah, waspadalah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka seperti mereka. Nah ini moga renungan buat kita bersama. Kita nggak usah mikir orang lain, nggak usah memantau, memperhatikan si fulan, sudah biarkan mereka mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi mari kita, sudahkah kita benar-benar menjadikan Al-Quran pedoman? Bukan hanya masalah sholatnya saja, tapi di sini tadi ada hablum minan nasnya. Nah ini hanya untuk pengingat, ya, termasuk wa qulu linnasi husna. Sekalipun ini syariat ditujukan untuk kaum Yahudi, tapi ini juga berlaku bagi umat Islam. Maka ini sisipan saja. Maka kalau ada orang demo mencaci, memaki, menghina, tapi dia orang Islam, sudahkah sesuai Al-Quran? Ya, demo itu tujuannya untuk menyampaikan aspirasinya, tapi caranya menghina, melecehkan, memaki, nah itu bukan syariat Islam. Nah ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sadarkan. Nah repotnya kita ikut mendukung ucapan-ucapan itu, lalu siapa kita? Ya pendukung omongan jelek. Walaupun kita nggak masuk dalam ucapan itu, tapi kita nonton, menyetujui, like lagi. Nah ini hati-hati juga. Makanya kita membaca ayat ini dalam rangka untuk mengevaluasi kembali bahwa ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa yang kemudian menjadi perjanjian dengan Bani Israil ternyata banyak ditinggalkan. Nah masalahnya apakah kita juga serupa? Coba kita baca bagian akhir dari penjelasan di buku ini, yaitu tadi kita akan melanjutkan huruf H. Itu sebagai penutup ayat, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Huruf H halaman 177. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi kamunya di sini adalah Bani Israil. Tapi karena ini sudah menjadi ayat Al-Quran, sekalipun sababun nuzulnya untuk kaum Yahudi, tapi karena sudah menjadi ayat Quran, berlaku juga buat kita. Makanya ada ungkapan al-ibrah bi'umumil lafzi,
la bi khususis sabab. Yang diambil pelajaran dari ayat ini adalah redaksinya, bukan latar belakangnya. Latar belakangnya adalah berkaitan dengan kaum Yahudi, karena kalimatnya juga untuk Bani Israel. Nah, tapi secara makna ini juga berlaku buat kita umat Islam yang membaca Al-Quran. Kita baca, kemudian kamu berpaling, tidak melaksanakannya, meninggalkannya dengan sikap mengingkari dan tidak mau memperhatikan sungguh-sungguh persoalannya. Nah ini, jadi mengingatkan orang Yahudi. Ya, jadi ini prinsipnya dalam Al-Quran, ya, perintah untuk berbuat baik. Ya. Jadi secara umum ihsana, berbuat baik, kemudian berkata yang baik, wa qulu linnasi husna, berkata yang baik. Jadi syariat Allah itu sama, yang diajarkan kepada Nabi Musa, yang diajarkan kepada Nabi Isa, dan akhirnya sampai kepada ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada bedanya, karena pada dasarnya syariat Allah itu satu. Tauhidnya sama, la ilaha illallah. Ibadahnya sama, ada sholat, ada zakat. Walaupun mungkin caranya yang bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Kemudian pada kalimat kamu tidak memenuhi janji, yaitu tawallaitum, menyatakan keterlaluannya dalam meninggalkan perjanjian yang mereka berpaling daripadanya, yaitu mu'ridun. Jadi sudah janji tapi mengingkari, bahkan mu'ridun, yaitu berpaling menjauh, gak mau tahu. Nah ini kan kita sambil mengingat apa yang kita baca dalam Al-Quran, ya, apakah bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu menjadi yang harus kita amalkan, yang harus kita jauhi, mana yang dilarang, dan harus kita amalkan mana yang diperintahkan. Nah ini semuanya ada terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi. Jadi sekaligus kita sedang diingatkan. Kemudian selanjutnya, karena ada kalanya manusia berpaling meninggalkan sesuatu, padahal ia berkeinginan hendak kembali dan melaksanakan ketentuannya. Itulah sebabnya tidak semua orang yang berpaling dari sesuatu itu berarti meninggalkannya. Jadi ada kata tawallaitum, ada kata mu'ridun. Jadi dua kata ini menggambarkan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu awalnya tidak memenuhi janji tawallaitum, kemudian pada akhirnya mu'ridun, ya, berpaling. Nah, artinya untuk menggambarkan ada juga sebenarnya mereka yang ingin kembali kepada ajaran Taurat, tapi ada yang memang menjauh terus. Nah, yang mau kembali ada yang benar-benar bisa kembali, tapi ada yang hanya niat saja tapi tidak melaksanakan. Nah, gambaran seperti itu kalau kita mau jujur,
lalu kita evaluasi diri, kadang-kadang juga ada pada diri kita. Saya ini baca Al-Quran, saya akan memahaminya, mana yang diperintahkan akan kujalankan, mana yang dilarang akan kujauhi. Tapi baru niat, nawa itu terus ya. Ini agar kita menjadi orang yang selalu diingatkan ya. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini sudah betul-betul berusaha membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, dan pada akhirnya mana yang diperintahkan kita jalankan, mana yang dilarang kita jauhi. Mudah-mudahan terlaksana. Allahumma amin. Ini kita sudah berusaha, walaupun kadang-kadang juga sambil ngantuk besar apa-apa. Ya, ngantuknya itu ngantuk berpahala. Tapi kalau yang hadir di sini sih orangnya tidak ada yang ngantuk, paling kadang merem gitu aja. Amin ya. Jadi meremnya itu merenung maksudnya. Jadi baik. Ya. Nah, kita lanjutkan. Akibat mereka berpaling dan meninggalkan janji, terjadilah pengambilan pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan yang membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan, membolehkan dan melarang, serta menambah tata cara ibadah sesuka hati mereka. Jadi orang tidak lagi kembali ke teks aslinya, tidak lagi membaca apa yang ada di dalam Taurat, tidak lagi memahami apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, sehingga hanya merujuknya kepada para pendeta dan rahib-rahib. Baik itu kalau secara umum ya pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani, tapi ayat ini masih berkaitan dengan Yahudi, sehingga yang didengar, yang dipahami hanya sumbernya dari pendeta, tidak langsung kepada kitabnya. Ini mohon maaf, ini bisa terjadi kepada umat Islam, hanya kepada kiai tapi nggak pernah tahu dalilnya, hanya kepada ustaz tapi tidak ngerti apa sih alasan ustaz mengajarkan itu. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita sadari. Jadi maaf, walaupun kiai juga perlu kita tahu dari mana sumber pak kiai itu. Jangan sampai yang penting diijazai lalu samina wa ta'na, padahal itu hasil ngarang sendiri, hanya buatan sendiri ya. Jadi ada banyak, umpamanya kamu sholat sekian kali, bacanya sekian ratus kali ini dan seterusnya dan seterusnya, tapi kalau ditanya ini dari mana, wis sampai harus mengkaken takon manut wae. Kalau saya terangkan kamu juga gak nyampe, kamu gak paham, sudah manut saja, samina wa ta'na. Nah ini bahayanya mirip dengan pendeta-pendeta Yahudi seperti itu. Jadi orang-orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi hanya mengikuti ya apa yang dikatakan, tapi kadang niatnya baik, mengamalkan kebaikan, tapi asal usulnya itu yang perlu dipertanyakan. Ini mohon maaf, tidak bermaksud mengungkit-ungkit apa yang terjadi pada amalan-amalan orang tertentu, tapi ini hanya untuk menggambarkan. Karena kadang-kadang saya maksudnya untuk menjelaskan, tapi tersinggung, lalu tidak sepakat, tidak suka, lalu menjauh. Ini benar-benar terjadi. Jadi di suatu hari saya menjelaskan suatu ayat yang menggambarkan bahwa kaum Quraisy itu sebenarnya mengakui adanya Allah.
kaum Quraisy itu mengaku dan meyakini, bahkan beriman Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang kemudian nanti akan menghidupkan kembali dan seterusnya. Artinya ada keimanan. Tapi tata cara ibadahnya kaum Quraisy yaitu menjadikan wasilah yang orang-orang atau tokoh-tokoh terdahulu dibentuk dalam wujud berhala atau patung. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu nama-nama tokoh, kalau bahasa sekarang para wali. Jadi mereka itu orang-orang suci, cuma diwujudkan dalam bentuk patung. Lalu mendatangi patung itu dan bertawasul ya, dengan harapan melalui Hubal, Manat, ya, Lata, berdoa agar nanti disampaikan kepada Allah. Ibaratnya orang awam gak layak ketemu langsung atau memohon langsung kepada Allah, maka melalui orang-orang suci itulah nanti akan sampai doa-doa yang meminta. Nah, kemudian saya kaitkan, kalau ada orang sekarang sebagai umat Islam kok cara ibadahnya seperti orang Quraisy, ya, mendatangi suatu kuburan yang dianggap wali, kemudian menyampaikan doa-doanya. Jadi seakan-akan bertawasul kepada mereka yang ada di kuburan itu, wali fulan, wali fulan, wali fulan. Lalu apa bedanya antara kaum muslimin yang cara ibadahnya dengan itu dengan kaum Quraisy yang itu yang disalahkan menurut Al-Quran, yang ingin diluruskan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah? Rupanya penjelasan ini bukan malah menambah jelas, menambah panas, emosi, marah. Langsung saya baru ngomong dihentikan. Jadi artinya tidak sepakat dan tidak suka. Padahal kajian rutin habis itu wassalam, gak datang lagi. Ya, untuk kajiannya masih berlanjut. Ya, karena masih ada pro dan kontra. Yang pro dengan penjelasan saya mempertahankan, yang kontra ya muridun, jadi meninggalkan. Nah, itu kadang susah juga, ingin menjelaskan tapi malah bukan didengarkan sebagai penjelasan, tapi sepertinya seakan-akan dirinya itu ditonjok-tonjok gitu. Wah, ini ustadznya malah menyakitkan, ustadznya menyinggung, ustadznya itu meremehkan kami, menganggap kami dan seterusnya. Bahkan hanya mengatakan itu kan tafsiran Bapak, kami tidak merasakan seperti apa yang Bapak katakan. Ya sudah, daripada ribut saya bilang saya minta maaf, sudah selesai. Nah, ini barangkali ada di antara kita yang seperti itu. Saya mohon maaf juga, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi dalam rangka menjelaskan. Kalau sekiranya tidak sepakat, ya monggo kita mau diskusikan atau ya untuk mempertimbangkan kembali. Ya, perbedaan pendapat itu selalu ada, tapi saya hanya mengikuti apa yang tertulis. Jadi di sini umpamanya digambarkan terjadi ya pengambilan pendeta dan rahib sebagai Tuhan. Maksudnya seakan-akan rahib itu omongannya adalah wahyu, bukan menuhankan rahib, tapi terjadilah pengambilan pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan yang membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Jadi seakan-akan yang menetapkan ini halal rahib pendeta, yang mengharamkan rahib pendeta, bukan Allah langsung. Bahkan membolehkan dan melarang serta menambah tata cara ibadah. Nah, ini tata cara ibadah
sesuka hati mereka. Ya tujuannya baik, biar mendekat diri kepada Allah. Ya, mereka melakukan sholat, melakukan zikir, ingat dan seterusnya. Tapi sayangnya itu adalah karya rahib dan pendeta, bukan asli ajaran dari Nabi, khususnya Nabi Musa alaihissalam. Nah itu juga sama di kalangan umat Islam, ada yang berhenti kepada panutannya. Saya mau nyebut nanti tersinggung juga, hal terjadi ketersinggungan. Pokoknya orang yang berilmu ya di mata masyarakat lalu dijadikan rujukan, tapi orang berilmu ini kadang mereka juga mengarang, itu bisa. Ya, dalam mengajarkan syariat Islam, hasil karangannya ya tidak langsung merujuk dari apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Itu ibaratnya seperti tadi, rahib-rahib yang membuat karangan, menambah-nambahi ajaran-ajaran bukan dari Nabi Musa, yang dari Allah Ta'ala. Lalu apa bedanya umat Islam dengan kaum Yahudi yang caranya seperti itu? Nah ini loh maksudnya, untuk mengingatkan. Jadi Al-Quran datang untuk mengingatkan orang Yahudi. Mereka juga tersinggung dengan Al-Quran, karena Al-Quran menegur mereka, mengingatkan mereka untuk kembali kepada yang benar. Lalu sekarang umat Islam, siapa lagi yang mau mengingatkan? Tidak ada kitab setelah Al-Quran, tidak ada Nabi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kalau ada umat Islam yang ibadahnya nambah-nambahi hasil rekayasa dari para yai, ustadz atau pemuka agama, ya, sementara tidak berdasarkan ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW yang datangnya dari Allah Ta'ala. Nah ini, jadi kadang-kadang mereka berdebat antara kita, ya, umat Islam sendiri berdebat, lalu mau berbuat baik kok dilarang, nah itu kan repot benar. Salahnya di mana? Sholat baik tidak baik, yuk wis toh, ngapain dilarang? Masalah bacanya surat ini sekian kali, itu kan biar tambah pahalanya, biar semakin terkabul doanya. Itu untuk memperkuat, ibaratnya obat itu ya ada dosisnya. Wah, tambah jauh dari itu. Jadi kalau kita yang sakitnya ringan, ya dosisnya ringan. Yang sakitnya parah, dosisnya yang tinggi. Maka kalau orang sudah takwa, sholatnya yang ringan-ringan dia nyambung. Lalu awam maksiatnya oke, ya kudune bacaannya ya kudu sing rada oke ben manjur kan paling. Jadi ibadahnya dikiaskan dengan orang sakit. Nah ini mohon maaf, ada cara berpikir yang seperti itu. Kalau tidak kita saling mengingatkan, terus siapa lagi? Tapi ingat, kita mengingatkan pun kadang diingatkan juga bojomono. Jangan begitu. Oh kita sama-sama niatnya baik. Ya masalah tata cara ibadah ya sudahlah. Kalau jangan punya keyakinan seperti itu silakan. Kami punya keyakinan seperti ini ya biarkan. Gak usah berdebat di antara kita. Gempon. Nah sudah. Ngono ya ngono tapi ojo. Nah ini susah juga. Jadi agak susah memang. Ketika kita kompak sama nggak ada masalah, tapi ketika berhadapan dengan yang berbeda, ini menjadi penyebab seakan-akan kita menjadi penggesek atau mendatangkan kegaduhan atau menyinggung perasaan. Orang Yahudi dengan datangnya Al-Quran banyak yang tersinggung. Jadi tujuannya mengingatkan, tapi dianggap menyalahkan. Nah sama juga umat Islam yang sudah terlanjur tidak sesuai ajaran yang lurus,
tidak sesuai dengan panduan dari Rasulullah, lalu diingatkan, lalu dianggap yang mengingatkan itu yang keterlaluan, yang mengingatkan itu yang bikin gaduh, yang mengingatkan itu bikin keributan. Lalu dicap fulan ini adalah ini fulan dengan berbagai istilah-istilah radikal, apalagi kaku, ya, artinya tidak maulah diingatkan. Ya sudah lagi kita lihatnya in uridu illal islah mastata'tu. Kata Nabi Syuaib ketika mengingatkan kaumnya, tidak lain dan tidak bukan, aku hanyalah untuk memperbaiki. Saya tidak menginginkan kecuali hanya untuk memperbaiki sesuai kemampuanku. In uridu illal islah. Ini bisa dicari dalam Al-Qur'annya. Jadi dalam apa itu namanya surat 11 ayat 88, ini kodenya itu. Jadi ayat surat 11 ayat 11 ayat 88 ayat 88, silakan buka. Itu jadi surat yang 11 apa? Surat Hud ayatnya 88. Itu untuk memodali ya bahwa kita bertujuan untuk perbaikan. Ya, jadi tidak ada tujuan menyalah-nyalahkan, tapi mari kita perbaikan. Ya, gerakan perubahan menuju kebaikan. Nah, ini harapan. Kemudian pada keterangan selanjutnya ya, di dalam buku ini ternyata yang menuntaskan bagian akhir juga panjang ini. Mana tadi sampai tata cara ibadah sesuka hati mereka. Mereka ini seakan-akan sekutu Allah. Wah, ini bahasanya sebenarnya kasar loh itu. Ini sekutu Allah karena berani membuat hukum buat orang-orang Yahudi tanpa izin dari Allah. Nah, ini memang persoalannya dengan Yahudi, tapi kita kaitkan dengan umat Islam pun ada yang seperti ini ya. Makanya kalau kita tidak saling mengingatkan, terus siapa lagi? Orang Yahudi diingatkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Nah, berjalannya waktu, umat Islam yang tadinya menjadi pengingat, yang menjadi penegur, yang mengingatkan dan menegur dan memperbaiki Yahudi, umat Islamnya sendiri kok ya podo gitu. Berjalannya waktu. Jadi ketika Nabi mengingatkan kaum Yahudi, itu kan sudah ribuan tahun dari Nabi Musa. Nah, sekarang kita ibaratnya sudah 1400-an tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ya, terus ajarannya sudah ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang ramuan sendiri, ada yang gabungan sana sini. Ya, unsur Islamnya ada, tapi unsur agama lainnya juga masuk, gaduh-gaduh. Ya kadang ya enak, bumbunya juga sedap main. Akhirnya dinikmati saja. Nah, ini kan dalam rangka untuk saling mengingatkan. Hal seperti ini pun terjadi pada perilaku mereka bakhil, mengeluarkan harta kekayaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan seperti menafkahi keluarga dekat dan menunaikan zakat, tidak mau menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran dan lain sebagainya, yang menunjukkan sikap-sikap ya seenaknya dalam persoalan agama. Jadi di kalangan mereka ada yang nggak mau menegur, mengingatkan. Artinya kalau toh orang lain melakukan kesalahan atau perbuatan buruk, lah itu kan urusan pribadi. Kalau ditegur atau kita mengingatkan nanti tidak melanggar HAM. Nah,
asasi manusia. Akhirnya ya sudahlah, urusan masing-masing, nafsi. Makanya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada ajakan untuk berbuat baik, tidak lagi menahi munkar, melarang kemungkaran. Nah, ada yang mereka hanya mengajak kebaikan, tapi masalah keburukan urusan sendiri-sendiri. Nggak perlu kita menegur-negur yang buruk-buruk, sudahlah nanti jadi masalah. Yang penting kita ngajak baik kalau mau, kalau enggak ya sudah. Ternyata di kalangan umat Islam juga ada. Jadi kita nggak perlu melarang orang lain berbuat salah, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, tapi cukup kita ajak kebaikan saja. Toh nanti lama-lama kalau sudah berbuat baik, tidak lagi berbuat buruk, logikanya. Tapi nggak ketemu kebaikannya, buruknya berlanjut. Atau gabungan STMJ bawahnya, ya sholatnya sih terus ST, ya, tapi maksiatnya jalan gitu. STMJ kayak betul kan, satu sisi ibadah tapi sisi yang lain melanggar aturan. Itu kan gabungan. Karena apa? Udah yang penting dia sholat, masalah perbuatan dosa maksiatnya urusan pribadi, nggak perlu diingatkan, nggak perlu dicegah, nggak perlu ditegur. Lah ini yang terjadi. Itu pernah dilakukan dan sampai sekarang orang-orang Yahudi seperti itu, nggak mau tegur atau nahi munkar. Nah kalau ada umat Islam seperti itu, lalu apa bedanya dengan mereka? Hanya mengajak kebaikan, tapi nggak mau mencegah kemungkaran. Giliran ada orang yang bergerak di bidang pencegahan kemungkaran, langsung dianggap radikal. Karena susah. Yang ngomong ya umat Islam sendiri lah. Terus gimana lagi? Umat Islam nggak suka kepada orang yang mencegah kemungkaran, dan orang seperti itu malah dapat dukungan. Kalau di Indonesia itu ada orang-orang seperti itu, malah nanti dapat jabatan. Jadi orang-orang yang tidak mau ikut gerak dalam nahi munkar nanti dapat dukungan. Nah, ini orangnya netral, ini orangnya toleran, ini orang yang baik. Ayo kasih jabatan tambah mantap loh. Barang korupsi barangnya orang urusan. Nah ini artinya ada model-model orang seperti itu, tapi dapat dukungan mayoritas. Ya yang minoritas yang dianggap nggak penting. Nah ini mari kita dalam rangka in uridu illal islah mas'alatun semuanya. In uridu illal islah mas'alatun, ya, dan artinya in uridu, saya tidak ingin kecuali hanya untuk perbaikan sesuai kemampuan. Ini tercantum dalam surat nomor berapa? 11 ayatnya 88. Nah ini kan agak cantik tinggal-tinggal itu. 11 itu surat yang ke-11 surat Hud, ya, ayatnya 88. 1188. Ayatnya panjang, itu bagian tengah atau bawah. Ya. Kemudian pada penjelasan selanjutnya kurang 5 menit ini hari libur kan? Nah, hari libur. Jadi tanggal merah ya, Maulid Nabi. Mana tadi sampai bagian mana saya baca? Hal seperti ini pun terjadi pada perilaku. Kemudian saya ulangi lagi. Dan ayat sedikit sekali ya di antara kamu berarti menyatakan ada pengecualian. Sebagian kecil orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa yang menjalankan syariat keyahudian. Nah, kalau kita keislaman, ini keyahudian. Ini ada
istilahnya keislaman, ini keyahudian dengan semestinya. Dan orang-orang Yahudi yang masuk Islam semasa turunnya Al-Quran. Jadi artinya ada yang Yahudi kemudian menyadari kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahwa ini adalah wahyu dari Allah, sebagaimana yang juga Nabi Musa dapatkan, yaitu Taurat. Lalu mereka masuk Islam di zaman Nabi ada, tapi kolilan, sedikit jumlahnya, ya. Dan yang semacamnya dari orang ikhlas serta tetap menjaga kebenaran sekuat tenaganya. Perlu penuturan sedikit sekali itu adalah untuk tidak menghilangkan begitu saja hak orang-orang yang telah beramal, dan untuk memuliakan nama mereka, juga untuk menunjukkan bahwa terdapatnya kelompok atau sekelompok orang soleh dalam satu umat yang rusak. Nah, di tengah-tengah ya orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti Taurat, tidak menjalankan syariat keyahudian, masih ada mereka yang berbuat baik, masih ada di antara mereka, ya. Tidak akan dapat mencegah turunnya azab jika kerusakan dan bencana telah meluas di kalangan mereka. Sudah menjadi sunnatullah atau hukum Allah bahwa suatu umat masih akan terus, masih akan tetap perkasa, disegani, punya kekuatan dan keberanian hanyalah bila sebagian terbesar dari anggotanya tetap memelihara akhlak yang luhur. Nah, ini juga sebagai pengingat, ya, umat Islam itu ketika membaca Al-Quran ada dua bagian. Bagian yang pertama namanya surat atau ayat makkiyah. Bagian kedua adalah surat atau ayat madaniyah. Isi makkiyah secara garis besar adalah tentang akidah. Kemudian yang kedua tentang akhlakul karimah. Jadi sebenarnya kalau kita baca Al-Quran itu juga diajari tentang akhlakul karimah. Maka Nabi sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik. Kemudian Allah melabel, memberi julukan Nabi Muhammad sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Islam yang baik, lihatlah akhlak Nabi Muhammad SAW. Orangnya hayyin, layyin, qarib, sahlun. Nah, ini 4 konsep ini menjadi diharamkannya masuk neraka, wajib masuk surga. Ini penutupan. Coba ucapkan pertama hayyin, layyin, qarib, sahlun. Hayyin itu orang yang tawadhu, yang rendah hati. Kemudian layyin, orangnya lemah lembut. Kemudian qarib, suka bergaul dengan semua orang. Kemudian sahlun, suka memberi kemudahan baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, tidak mempersulit pihak-pihak lain. Itu syariat Islam mengajarkan akhlakul karimah. Itu ada di dalam hadis Nabi, ya, bahwa diharamkan orang, ya, jadi Nabi menawarkan, ala ukhbirukum, maukah kalian, wahai dalam hal ini adalah seorang sahabat, ya, yaitu Ibnu Mas'ud, tapi juga untuk para sahabat, maukah kalian saya kasih tahu, yaitu orang yang diharamkan, biman tuharramu alaihina, orang yang diharamkan masuk neraka. Lalu mereka
qalu bala, ya kami ingin diajari Rasulullah. Lalu disebutkan kullu hayyin layyin ya qarib sahlin ya. Jadi orang yang hayyin ya, orang yang layyin, orang yang qarib, dan orang yang sahlin. Nah, silakan nanti bisa dicari lebih jauh ya. 4 istilah ini penting ada pada diri kita. Jadi orang yang berbudi luhur, giat berjuang dan bekerja ya, yang membuat kerjaannya membuahkan kejayaan dan kemuliaan. Nah, tidaklah mengherankan jika Anda melihat berbagai bencana dan malapetaka menimpa kaum muslimin. Ini mulai mengajak kita merenung yang dicoba dalam urusan agama dan dunianya, dan mereka tetap lalai, lengah, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak mau menyadari. Na'udzubillahi min dzalik, dari golongan yang seperti ini. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka